datang di Sarineba Farm, teman-teman. Kali ini kami akan membagi pengalaman bagaimana menanam kembang kol di dalam pot atau di polybag di halaman rumah kita dari benih hingga panen. Ayo! Untuk benih kami memakai dari campana merah karena sudah terbukti berhasil dari penyemaian hingga panen. Teman-teman silahkan memakai merek yang lain yang teman-teman merasa nyaman. Kalau kita lihat ya, di petunjuk umur panen adalah 60-65 hari setelah tanam. Berarti bila penyemaian berlangsung 30 hari, maka panen akan dihasilkan setelah 90-95 hari. Ingat teman-teman, saya sudah bilang kesabaran adalah salah satu yang diperlukan dalam menanam kembang kol, sehingga bila teman-teman sedikit ketinggalan, sedikit lebih lambat, maka jangan khawatir. Untuk penyemaian, kami memakai medium kokopit dikarenakan kokopit itu mudah untuk diolah dan juga berhasil dalam perkecambahan kembang kol. Dalam waktu kira-kira 5-7 hari, maka benih-benih tadi akan berkecambah. Kami biasanya memindahkan bibit-bibit tadi setelah 4 helai daun sejati telah ada, teman-teman. Jangan terlalu cepat dipindahkan karena bibit bisa cepat mati. Setelah ada 4 helai daun sejati, maka bisa dipindahkan di pot individu. Saya memakai pot yang berukuran 25. Sedangkan untuk media tanamnya kami memakai 50% kompos dan 50% sekam bakar. Saya tidak memakai tanah kebun karena pada awal pertumbuhan kembang kol sangat membutuhkan nutrisi yang didapatkan dari kompos. Bila teman-teman ingat, saya pernah memberikan petunjuk bagaimana membuat kompos dari kotoran kelinci, dan kompos inilah yang saya pakai. Setelah dipindahkan ke pot individu, teman-teman harus mengingat 3 hal penting ini agar tanaman kembang kol menjadi sukses sampai mengeluarkan bunga. Kembang kol sangat membutuhkan nutrisi, kembang kol sangat membutuhkan air, dan kembang kol sangat membutuhkan sinar matahari yang banyak. Bila 1 dari 3 tadi tidak kita provide, maka kembang kol ini tidak akan mengeluarkan bunga. Saya memakai kompos kelinci sebagai media tanam dasar, lalu saya juga menyiram dengan ekoenzim seminggu 2 kali. Dikarenakan kembang kol senang dengan kelembaban, maka saya membuat sumber air buatan. Ini adalah bekas botol air yang kemudian ujungnya kita taruh corong yang dilubangi. Kalau teman-teman lihat, air keluar dari ujung corong itu tidak banyak, tetapi cukup sehingga tanaman akan mendapatkan air terus-menerus dalam jumlah sedikit. Kembang kol adalah pemakan nutrisi yang rakus, sehingga teman-teman harus memberikan nutrisi seminggu sekali. Kami memberikan kalium organik dari kulit pisang yang sudah dikeringkan dan kemudian ditumbuk halus atau di blender. Cara pembuatan kalium organik sudah ada di video kami sebelumnya. Pruning adalah bagian sangat penting dalam pertumbuhan kembang kol, teman-teman. Bila terlalu banyak daun, maka kembang kol sukar tumbuh. Jadi teman-teman harus melakukan pruning secara teratur dengan memangkas daun-daun tua yang ada di bawah.
Lakukan pruning secara teratur. 40 hari sampai 45 hari setelah dipindahkan ke dalam pot individu, kembang akan muncul, teman-teman. Sangat indah. Kita akan sangat-sangat bergembira. Bila di usia 40 sampai 45 masih belum menampakkan bunga, teman-teman jangan cemas. Bersabarlah. Karena kembang kol ini terkenal sangat sulit berbunga. Banyak teman-teman yang kewalahan karena menunggu sampai berbunga. Cobalah tunggu sampai usia 50 sampai 55 hari. Biasanya kembang kol akan menampakkan bunganya. Ketika bunga sudah nampak, penggunaan pestisida organik sangat diperlukan dikarenakan akan banyak insek-insek yang ingin mencicipi bunga kita itu. Saya memakai neem oil, kadang-kadang ekstrak bawang putih untuk menghalau insek-insek tersebut. Kembang kol berumur 10 hari. Salah satu faktor yang membuat kembang kol menjadi sayur yang mahal adalah tingkat keputihan dari kembang kol itu sendiri. Di restoran-restoran mahal, biasanya mereka hanya mau membeli kembang kol yang putih. Lalu bagaimana kita memutihkan kembang kol? Inilah proses yang kita namakan blanching. Proses blanching bisa dilakukan bila diameter dari kembang kol sudah mencapai paling sedikit 6 cm. Blanching maksudnya adalah menghindari sinar matahari, karena sinar matahari lah yang membuat warna kembang kol menjadi kuning. Sehingga hasil akhir dari blanching itu adalah kembang kol yang putih kekuning-kuningan, bukan kuning. Blanching itu mudah sekali, teman-teman. Hanya menutup kembang kol dengan daunnya sehingga sinar matahari tidak semuanya masuk. Kembang kol tadi saya tutup dengan daunnya sendiri dan saya berikan karet gelang di atasnya. Jadi mulai hari ini sampai panen, kembang kol tadi akan tertutup oleh daunnya sendiri. Inilah proses blanching. Bila proses blanching sudah berjalan 1 minggu atau 2 minggu, atau bila diameter sudah mencapai kira-kira 15 cm, maka kembang kol sudah siap untuk dipanen. Tetapi hati-hati ya teman-teman, karena tidak semua kembang kol bisa menjadi besar. Kadang-kadang kembang kol hanya kembang sedikit saja dan itu sudah harus dipanen, karena bila tidak akan tumbuh bunga. Dan bila kembang kol sudah tumbuh bunga, maka itu sudah terlalu matang. Saya tunjukkan contohnya teman-teman. Ada 2 tanaman kembang kol. Yang kiri kecil sekali karena baru tumbuh, dan yang sebelah kanan sedikit besar. Tetapi bila teman-teman perhatikan secara mendekat, yang ini sesungguhnya sudah tua dikarenakan sudah tumbuh bulu-bulu halus sehingga sesungguhnya sudah matang. Kembang kol yang ini tidak akan menjadi lebih besar lagi teman-teman, dan karena itu harus dipanen walaupun masih kecil ukurannya. Sedangkan kembang kol yang ini memang ukurannya kecil karena umurnya yang masih muda. Coba dibandingkan. Banyak teman-teman yang bertanya, mengapa harga kembang kol sangat mahal? Ini dikarenakan tidak mudah memeliharanya, dan setiap tanaman kembang kol, setiap benih hanya bisa mengeluarkan 1 bunga saja. Sehingga kesempatan teman-teman hanya ada 1. Bila kembang kol tidak berhasil, maka kesempatan itu hilang. Ini contoh kembang kol yang rusak teman-teman. Dengan demikian, segala usaha saya membesarkan kembang kol dari benih hingga mengeluarkan bunga menjadi sia-sia. Semoga teman-teman apresiasi sekarang
Mengapa harga kembang kol sangat tinggi? Ini adalah kembang kol impor dari Hong Kong, teman-teman. Memang sangat indah, besar, berat, dan putih. Tapi lihat harganya yang fantastis. Satu kilo harganya 289.000, teman-teman. Dan kembang kol ini 1,2 kilo, sehingga harga kembang kol yang di genggaman saya adalah 371.000. Siapakah yang mau membeli kembang kol semahal ini? Dengan demikian, dari benih hingga kembang kol siap dipanen diperlukan kira-kira 75-90 hari. Ada 4 hal yang teman-teman harus lakukan agar kembang kol teman-teman sukses. Yang pertama adalah benih yang bagus, yang kedua adalah sinar matahari yang cukup, yang ketiga adalah nutrisi yang banyak, dan yang keempat adalah air. Tentu saja ada satu lagi yang teman-teman harus miliki agar teman-teman bisa menanam kembang kol dengan baik, yakni kesabaran. Semoga bermanfaat.